Sore Petani Yara Indonesia, perkenalkan nama saya Tarsono, Sales Agronomis wilayah Sumatera Selatan. Pada kesempatan sore hari ini saya bersama Ko Awot itu mengangkat tema tentang budidaya tanaman melon di lahan gambut. Perlu Bapak ketahui, saya di sini bersama Bapak Awot. Beliau menanam melon kurang lebih udah 3 sampai 4 tahun saat ini. Nah, saya akan bertanya tentang Bapak dengan Pak Awot, apa saja tips-tips tentang budidaya tanaman melon di lahan gambut ini. Perkenalkan Pak, namanya siapa? Ya, Awot Pak. Nama Awot, oke. Ya. Silakan Pak. Apa aja tip-tip yang Bapak ketahui di tanaman melon ini, terutama yang pertama masalah Bapak sebelum menggunakan pupuk Yara. Waktu sebelum menggunakan pupuk Yara itu kebanyakan tuh buah itu nggak bisa simpan lama gitu. Oh, nggak simpan lama. Okay. Nggak tahan. Yang kedua mungkin dari bobotnya ya. Dari bobotnya itu nggak bisa berat gitu. Walaupun buahnya besar tapi enteng gitu. Tapi kalau menggunakan Yara bisa saya buktikan sendiri, mungkin dia kecil tapi bobotnya berat. Gitu. Untuk performa Pak, tanaman sendiri itu tampak dari daun. Apa yang nampak dari daun sebelum menggunakan, contoh ada tripolat nanti? Kalau dari daun kemarin waktu di bulan 1 bulan 2 kemarin saya tanam itu di musim hujan. Itu setelah gunakan tripolat sama Yara ini itu untuk serangan penyakitnya, khusus penyakit jamur-jamur itu kayaknya dia lebih tahan gitu. Jadi kita dalam 1 minggu mungkin sekali semprot macam itu, tapi kondisinya itu benar-benar kuat dengan serangan penyakit. Yang kedua, ketebalan daunnya sendiri itu beda, jadi daunnya tuh benar-benar tebal dan lebar gitu. Jadi itulah yang membuatnya menjadi tahan penyakit. Aku rasa dari pengaruh dari pupuk yang kita gunakan itu. Oke. Untuk pH tanah sendiri Pak, pH tanah ini untuk di wilayah Bapak ini kira-kira sampai berapa Pak? Waktu awal pembukaan lahan ini kan lahan gambut, itu pH-nya di bawah 5, 4, gitu. Ya mungkin saya olah menggunakan pupuk kandang sama pengapuran, tidak berapa kali dijalankan, akhirnya lebih kurang sudah mencapai 6 gitu. Tapi 6 itu bukan berarti standarnya, turun naik gitu. Jadi turun naik gitu. Oke. Pengalaman Bapak untuk penggunaan pupuk Yara, untuk dasaran itu menggunakan pupuk apa Bapak? Awalan. Kalau untuk dasaran saya nggak menggunakan urea dan lain-lain, tapi saya menggunakan satu aja, unik gitu. Unik ya, pupuk Yara unik 1616 saudara-saudara. Ya. Untuk berikutnya Pak, untuk tahap berikutnya mungkin tahap generatif, pupuk apa yang Bapak gunakan? Di saat sudah masuk generatif itu saya gunakan pupuk kompleks sama tripolat, dan satu lagi yang untuk kompleksnya saya campur sama nitrabor gitu. Jadi ada 2 macam nitrabor sama kompleks saya campur jadi satu untuk pengecoran. Itu di masa-masa generatifnya gitu. Oke. Ini Pak, menyangkut tentang kualitas hasil buah. Kemarin Bapak udah melakukan tentang apa itu kegiatan di agrowisata. Iya. Apa sih yang menjadi petani maupun pengunjung yang disukai oleh pengunjung tentang hasil buah Bapak? Dan itu mungkin bisa di-share ke teman-teman seluruh Indonesia. Hasilnya gimana, rasanya gimana, bentuk buahnya gimana Pak? Kalau daging buahnya juga. Kalau kualitas buahnya kita bilang ya. Kalau kualitas buahnya ya, setelah menggunakan produk dari Yara itu, kalau untuk masalah bobot tadi yang kita bilang tadi, dia sangat berat, strukturnya padat gitu. Yang kedua, kalau masalah manisnya rata-rata di sini hampir 17, 6,5 dan 17. Ada beberapa yang kemarin sempat kita tes tembus sampai 18 breaknya. Wah, ini menjadi suatu kebanggaan. Makanya tamu-tamu kita sini yang kemarin kita buka untuk agrowisata, mereka merasakan wah ini benar-benar manis melonnya gitu. Oke. Untuk harga sendiri Pak, kalau pasaran lokal biasa itu berapa ribu, setelah Bapak masukkan agrowisata itu berapa, harganya berapa? Ini bisa menjadi acuan petani-petani lain untuk bersemangat nanam melon di lahan gambut.
Ya, kalau masalah harga sih sebenarnya saya ada memaksakan diri untuk harga yang lebih tinggi dari pasaran gitu ya. Ya. Oleh karena saya berpikir ya kita namanya agrowisata, kita perlu melayani tamu. Oleh karena banyak sekali ya pegawai yang kita pakai. Jadi mau nggak mau untuk harga saya naikkan sampai 25 per kilo gitu loh. Tapi saya kenapa bisa kasih harga itu oleh karena saya menjamin masalah kualitas dan rasanya gitu. Nah, makanya para pengunjung tidak ada yang kecewa gitu. Jadi mereka beli dengan harga yang sangat tinggi termasuk di kebun ya. Tapi dengan kualitas yang demikian mereka puas gitu, Pak. Oke, terima Iya. kasih kok. Inilah sedikit pengakuan yang diberikan oleh Bapak Awot di lahan melonnya. Semoga ini menjadi inspirasi bapak-bapak ibu sekalian di seluruh Indonesia, dan semoga di tahun depan maupun tahun ini kebun Pak Awot mendapatkan hasil yang lebih sukses lagi. Selamat menikmati dan sampai jumpa di lain waktu. Salam Selamat petani. sore. Selamat petani Yara Indonesia. Ya. Udah selesai? Sudah selesai. Mantap.